wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMP Negeri 1 Todanan. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara Kombel siang hari ini. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian mengenai visi SMP Negeri 1 Todanan. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan melakukan ice breaking dulu untuk penyegaran Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, mungkin ini di layar ada sebuah puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Tentu puisi ini Bapak Ibu sudah familiar ya, karena dulu sudah pernah dibacakan oleh Bapak Ci Pujiantoro. Tapi kita bisa mengingat kembali tentang puisi ini. Saya akan mencoba membacakannya. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah puisi yang sangat menyentuh karya Insinyur Soekarno tentang Indonesia. Semoga dengan puisi itu bisa memberikan kita inspirasi. Untuk diskusi hari ini akan dipandu oleh saya, Komsatun Sugiana, dan Bapak Muhammad Sofianto. Kemudian seharusnya tadi itu ada moderator dari pengajar praktik Ibu Luki Arika Pusparini dan Bapak Suryono Putro. Kita akan melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu.
Jadi ya, kita akan bermain sedikit dengan menebak sebuah kalimat atau kata berdasarkan gambar. Iya, benar sekali, benar sudah ketemu ya, potongan harga. Coba lanjut. Aku tangan dulu kemudian ini. Ini silakan coba ditebak. Kira-kira apa? Sayang. Perkara sayang. Boleh pilih sendiri Bu warna warni ini. Iya. Besok kalau minta dua, minta bagus Pak, biar ini hadiah. Bagus mana ini bagus? Cengkok-cengkok. Bapak dan Ibu, kita akan mulai pendahuluannya dulu. Berikutnya nanti Pak Sofi akan membagikan link Padlet di grup keluarga besar SMP 1 Todanan D. Nah, Padlet nanti itu akan berisi kalimat rumpang. Nah, jadi saya akan minta bantuan Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Nah, itu nanti sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Bapak dan Ibu sudah saya bagikan di grup ya. GKB Bu, ada Padlet. Cita-cita muridku judulnya. Enggak, sama Bu, sama aja sama. Ya, nanti judulnya adalah cita-cita muridku. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang tersebut dengan cara memberikan komen ya, di bagian bawah itu ada komen. Kemudian sebelum komen silahkan tuliskan nama Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kira-kira Bapak dan Ibu semua itu memimpikan murid yang bagaimana? Ya, berakhlak mulia. Misalnya beriman dan bertakwa, memiliki rasa toleransi, santun, sopan santun, menghargai dan menghormati. Silakan Bapak dan Ibu boleh menuangkan cita-cita atau memimpikan kira-kira Bapak dan Ibu itu ingin
murid yang seperti apa. Panjang juga boleh, nggak harus singkat, boleh ditambahin misalnya saya ingin memiliki murid yang pandai, beriman dan bertakwa, kemudian cerdas, kemudian saling menghargai. Oke, visi semua ada 6 kalau nggak salah. Oke, ada 6. Yang pertama tadi kan kita memimpikan murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid kita itu percaya bahwa murid kita itu bisa apa. Misalnya percaya murid kita itu unik, murid kita itu memiliki keterampilan yang berbeda-beda, atau murid kita bisa menjadi murid yang memiliki sopan dan santun. Tolong jadi diberi nama ya Bapak dan Ibu. Iya, nggak apa-apa. Nanti biar mudah saya mengetahui. Oh, bisa diedit itu Ibu. Silakan, bisa diedit. Mungkin Bu Intan cantik sekali keliling. Ada 6 ya Bapak dan Ibu. Sudah berapa bintang? 2. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar bahwa dan apa kira-kira nih? Kalau ke sekolah itu misalnya untuk mencari ilmu, atau dia sadar bahwa ada pentingnya tanggung jawab. Ini tolong diberi nama. Oh ini Pak, di sini di bawah ini kalau mau lihat ini. Berarti ini harus lem biru Pak. Kalau nggak support berarti lem biru. Mungkin internetnya Pak. Jangan Pak, iPhone nanti nggak bisa mendeteksi presensi. Jangan, nanti nggak ada sinyalnya Pak. Saya pinjam ya Pak. Dan tadi Bapak Ibu ada juga pertanyaan, di sekolah kita mengutamakan apa? Pembelajaran yang bagaimana misalnya, atau berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan murid. Terus ada juga kita warga di sekolah ini yakin untuk yang terakhir, ya yakin untuk maju, yakin untuk berkreasi, berinovatif, yang berkolaborasi. Oh ya, kegiatan mandiri. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sambil nyanyi kita paham bahwa kalau kita nanti bahasa Inggris kayak apa ya? Oh ini dia nanti kita belajar bahasa Inggris lagi.
Ayo semangat kepada ibu. Belum bisa apa di refresh dulu bu, keluar dulu. Dicoba keluar masuk ke dialog dulu. Ada 6 kali 6 penumpang yang harus diisi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Dadi. Sekian bintang. Mau nyanyi bintang?
Ibu. Minta mohon bantuannya ya, ada salah satu Bapak Ibu atau yang bisa maju untuk membacakan dan mengungkapkan apa yang tadi sudah dibaca. Oh, silakan Bu Mulia. Iya, membaca saja. Coba dibacakan ya, Bu Mulia. Terima kasih kepada Bu Ice yang sudah memberikan waktu untuk membacakan jawaban dari Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang satu, tanggap, dua, memiliki semangat belajar yang tinggi, tiga, sopan santun, empat, santun berperilaku, lima, jujur dan berakhlak baik, enam, berakhlak mulia, cerdas dan menjadi orang sukses. Berakhlak mulia sama seperti atasnya. Lanjutnya, beretika dan berprestasi, beriman dan bertakwa, sopan, santun, cerdas dan berakhlak mulia, berkarakter dan berprestasi, attitude baik, berakhlak, berkepribadian yang baik, sopan, santun. Banyak sekali ya, sopan, santun, berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, sama berakhlak mulia. Ini dari Pak C. Pujakoro, CKB. Itu C, betul ya. Disiplin dan tanggung jawab. Oh iya, C, disiplin dan tanggung jawab juga sama-sama. Pak C gitu ya. Yang kreatif dan aktif dari Bu Cici. Murid yang menghormati guru dan sayangi teman dari Pak Sigit. Murid yang berprofil pelajar Pancasila dari Mbak Anis Rizkianawati. Masih dong, semangat. Lanjut, yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu bisa ya. Kita percaya bahwa murid kita mampu dan bisa. Mampu namun malas. Ya ada sih ya, ada ya. Bertalenta, ya ada tersembunyi, talenta tersembunyi ada. Mempunyai etika dan sopan santun. Betul, sebagian besar atau sebagian. Lanjut, ada kemampuan untuk menjadi lebih baik. Bapak Sigit. Lanjut, murid memiliki karakter yang unik. Dari Bu Cici, memiliki kemampuan untuk bisa. Oke, sama. Dari Bapak Ci, memiliki bakat dan keterampilan. Selanjutnya, mempunyai kemampuan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Lanjut lagi loh, Ci. Siap, oke. Yang ketiga, nah, nanti ganti orang setelah ini. Sudah tiga kok. Di sekolah kita mengutamakan ada satu kedisiplinan. Jadi yang kedua kedisiplinan dan etika. Miss Dian mengutamakan kepentingan siswa. Disiplin, sopan santun, berprestasi, pembelajaran yang menyenangkan. Ya, disiplin, keimanan dan kebaikan, peningkatan karakter dan impact, kejujuran dan kedisiplinan, mengutamakan akhlak yang baik dan siswa yang berprestasi. Kemudian mengutamakan pendidikan berkarakter dari Bu Cici. Dari Bapak Ci, mandiri dan berprestasi, pendidikan berkarakter dan kemajuan sekolah dari Bu Anis Rizkianawati. Dan yang terakhir, disiplin, jujur dan berprestasi. Demikian Mbak Uci, terima kasih. Tangan untuk Bu Mulia. Terima kasih ya untuk Bu Mulia. Nah, selanjutnya masih ada 3 pertanyaan umum lagi. Nah, kali ini saya akan minta bantuan bestie baru saya, Bu Hendri. Silakan Bu Hendri.
tahu bahasa Indonesia yang percaya. Oh, kalau itu versi lama itu kakak seperguruan. Tidak ada gantinya itu. Dia bersuhu. Tanpa baca itu saya pikiran betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan pertanyaan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama masih kurang kesadaran dalam berbagai hal dari Ibu Dati. Yang kedua, peraturan yang harus ditaati. Yang ketiga, perlunya menghargai waktu. Yang keempat, dengan usaha mereka bisa berkembang. Yang kelima, belajar pangkat. Belajar pangkal pintar dari Pak Sigit. Yang selanjutnya, kedisiplinan perlu ditegakkan. Harus disiplin waktu. Kemajuan sekolah ini adalah tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir, disiplin sangat penting untuk memajukan pembelajaran. Soal berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk lebih maju berkreasi, berkolaborasi, untuk maju, berkreasi, berinovatif, setara dengan sekolah yang ada di kota, untuk maju, berinovasi, dan bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi. Miss Dian mengembangkan kemampuan siswa sesuai bakatnya, melangkah maju ke depan dengan lebih baik, saling mendukung untuk kemajuan sekolah tercinta dari Pak Sigit, semakin lebih baik, menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa. Sekolah kita harus lebih maju dan kreatif dan inovatif. Yang terakhir, bahwa dengan saling menghormati, di sekolah terasa nyaman dan aman. Pertanyaan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, sekolah kita merupakan tanggung jawab bersama untuk selalu maju. Yang kedua, tanpa komitmen bersama sulit untuk maju. Yang selanjutnya, tugas pendidik yaitu mencerdaskan generasi bangsa. Kita harus kompak dalam memajukan sekolah. Keberhasilan dan kesuksesan visi misi perlu adanya kerjasama dan kekompakan. Selanjutnya, turut serta untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Kedisiplinan sangat penting untuk meningkatkan pembelajaran bagi siswa. Dari Miss Dian paham bahwa teamwork antar warga sekolah sangat penting untuk membimbing dan mendidik siswa yang mempunyai karakter berbeda. Sekolah favorit butuh kerja keras dan kerja cerdas untuk menciptakan sekolah berprestasi dari Pak Sigit. Yang selanjutnya, memiliki siswa yang beriman dan bertakwa. Dan terakhir dari Bu Cici, pendidikan berkarakter itu penting. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Heli yang sudah membantu membacakan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu guru semua. Coba kita lihat dari yang pertama tadi ya Pak. Kita memimpikan murid-murid yang rata-rata di sini itu yang jawabannya paling banyak adalah memiliki sopan santun, berakhlak, mulia, jujur, cerdas. Itu adalah yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kita percaya bahwa murid kita itu bisa maju, itu dari yang dipercayakan Bapak Ibu. Jadi maju itu nanti kita bisa dalam berbagai aspek ya Bapak dan Ibu, baik itu dalam segi pengetahuan, keterampilan dan juga akhlaknya. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ini
juga sopan santun dan pembelajaran yang menyenangkan. Saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini tuh pasti melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu kan pembelajaran yang bermakna. Jadi anak-anak itu merasa mereka mendapatkan ilmu. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini ada peraturan yang harus ditaati, ada kedisiplinan yang harus ditegakkan, kemudian harus belajar. Nah, iya. Jadi murid kita tuh sebenarnya sudah sadar ya kalau memang sekolah itu ada aturannya. Kemudian juga mereka sadar juga sekolah itu tempat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk lebih maju dalam berkreasi, berkolaborasi, berinovatif, kemudian mengembangkan kemampuan visual. Jadi memang maju itu luas sekali maknanya. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah kita merupakan tanggung jawab bersama untuk selalu maju. Kita juga paham bahwa untuk komitmen, jadi supaya maju itu kita butuh komitmen yang kuat dan kerja keras dan kerja cerdas. Itu tadi yang sudah Bapak Ibu jawab semua ya. Dan dari yang Bapak Ibu jawab, pertanyaan tadi itu akan menuju ke visi SMP Negeri 1 Pedengan. Untuk selanjutnya, setelah ini akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Sofianto. Kepada Bapak Muhammad Sofianto, kami silakan. Ya, terima kasih dari Fujik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu guru? Tepuk semangat lagi ya. Gimana kemarin? Bu Anis kemarin apa? Gimana Bu Anis? Waduh, siapa ini yang mendampingi saya tepuk semangat ini? Bu Dia lagi? Ya, tepuk semangat Bu. Bu Simut? Ayo Bu Simut coba. Biar semangat Bu Simut. Dipanggil terus gak mau ya dipanggil. Coba dipimpin dulu. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri biar lebih semangat lagi. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Dan kalau mau kita setelkan senam nanti ada senam. Ya. Oke. Tepuk semangat. Lagi. Kurang semangat ya yang menginterpretasikan ya. Masih kangen. Tepuk semangat. Terima kasih ya. Sebenarnya mau ada senam tapi senamnya terlalu bersemangat saya. Oke, kita langsung masuk ke agenda yang kedua, yaitu tentang visi SMP Negeri 1 Pedengan. Jadi dari visioner yang pertama tadi disimpulkan bahwa Bapak Ibu guru sudah berpikir positif terhadap anak ya. Jadi kita sekarang mindset kita jangan anak itu sebagai objek untuk disalahkan, tapi anak kita jadikan sebagai subjek, jadi teman kita. Jadi itu kita harus bimbing, kita harus arahkan ya, tidak harus untuk dijadikan menyalahkan anak itu tidak seperti itu ya. Oke, di sini nanti kita diskusi saja mengenai visi dari SMP Negeri 1 Pedengan.
sebenarnya untuk rencananya itu Bapak Kepala Sekolah menghendaki adanya perubahan visi seperti itu. Cuma kalau kita mau merubah visi, wah sulit ya Pak, karena dari nol lagi seperti itu. Jadi kemarin cukup untuk menambahi, ya kita kasih masukan dulu hari ini. Nanti akan dibahas oleh tim kurikulum, ya tim kurikulum. Ada sarpras, ada kesiswaan, ada kurikulum, nanti akan dibahas sama tim apa namanya? 8 standar ya, tim 8 standar. Nah, itu nanti akan dibahas di situ kembali dan akan diketok di kegiatan IHT. Untuk kegiatan IHT direncanakan bulan apa Pak Karlan? Juni ya? Bulan ini berarti ya? Bulan ini dua IHT. Iya, bulan ini ada IHT. Iya. Ya, jadi kita menyicil ya, menyicil kurikulum dulu ya. Ada visi, ada proyek ya. Gimana proyeknya yang sudah dipasrahkan sama koordinatornya, sudah ada ide? Ya, disegerakan karena Juni bulan ini sudah IHT Bu. IHT berarti kan sudah harus diplotkan apa kegiatan. Iya, gitu Oke, kita lihat visi dari SMA Negeri 1 Pedenan, yaitu mewujudkan sekolah yang beriman, terampil, cerdas, sadar lingkungan, berbudaya Pancasila dan berkarya dengan akronim mantra cerdas saling berdaya. Ya, untuk penambahan ini kalau nggak salah terakhir ditambahi kata berkarya. Ya, di 2 tahun yang lalu saat programnya Bapak Mudi tentang kewirausahaan, seperti itu. Bisa lanjut? Nah, sekarang pertanyaan umum diskusi ya hari kita ya. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, kita harus berdiskusi berarti visinya ya Pak, mewujudkan sekolah yang beriman, terampil, cerdas, sadar lingkungan, berbudaya Pancasila dan berkarya. Nah, coba lanjut pertanyaannya Pak. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Cita-cita kita berarti yang tadi ya, yang visioner ya. Nah, coba mungkin ada yang mau berpendapat dari Bapak Ibu Guru? Bu siapa nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan visi dan misi tadi, saya kok mencermati itu hanya beriman ditambah bertakwa bagaimana? Beriman, bertakwa, mesti bertakwa itu kan Tuhan yang Maha Esa. Beriman sama bertakwa itu beda ya? Ya beda. Nah, nuruti padri beda kok. Rasa nuruti padri. Ditambahkan saja ya. Untuk hari ini kan diskusi, ditambahkan nggak apa-apa. Nanti kita menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Iya. Mau ditaruh dulu. Seperti nggak apa-apa. Ya,
sekolah yang beriman, bertakwa, terampil, cerdas, sadar lingkungan, berbudaya, Pancasila dan berkarya. Itu. Oke, lanjut Pak, ini pertanyaan lagi Pak. Berkarakter sudah masuk ini. Oke. Jadi apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah. Gimana Bu? Coba Bu. Cita-cita kita Bu. Tadi kan Bu nanti kan mau nulis kuesioner. Ingin murid seperti apa? Gimana Bu? Menurut saya boleh nggak kalau ditambahkan, hanya saran ya. Saat ini kan kita sudah berada di era globalisasi yang notabene semua memakai digital. Jadi nggak mungkin sekolah kita nggak bisa bersaing ya, maksudnya tidak bisa menyesuaikan. Jadi menurut saya gimana kalau visinya SMP kita ditambahin dengan yang unsurnya digital ya. Misalkan ya, terampil, cerdas, sadar lingkungan, berbudaya Pancasila dan berkarya serta mampu bersaing di era globalisasi atau serta mampu bersaing di era digital. Kan ini hanya rem-reman. Mau disetujui ya Bang? Iya kan, generasi kita generasi apa Bu? Bukan generasi 90. Jadi iya, menurut saya sih atau berkompetisi ya. Oke, nah ini ada tanggapan dari Bu Kamti, mohon Bu. Oke. Ini Ibu Budian, sadar lingkungan. Ini maksudnya itu sadar lingkungan ini lingkungan secara keseluruhan. Jadi lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat juga global. Kalau tentang IT digital itu kan global ya, berarti sudah masuk dalam sadar lingkungan. Karena lingkungannya sangat luas. Jadi termasuk lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan dan tidak fisik itu namanya digital, termasuk di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi masih kekeh ya dengan slogan kita, ya, mantra cerdas sama berdaya. Oke, lanjut Pak, pertanyaan Pak. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ya, masih perlu. Oke, lanjut ya. Oke, tambahkan takwa. Oke, visi SMP Negeri 1 Todana, berarti simpulannya tadi ini masih rancangan ya, untuk didoknya nanti ketika IHB. Ya sama, jadi simpulannya yang tadi Pak, awal ini. Ya mungkin ada tambahan lagi seperti literasi kan belum masuk. Terus adiwita sudah masuk? Belum masuk belum? Sadar lingkungan itu. Ya, dari sadar lingkungan itu kan kemarin. Iya, misinya kan dari sini dulu, dari itu. Berarti dari sadar lingkungan itu. Adiwita. Gitu. Oke, ya, berarti ini disepakati dulu ya untuk visinya masih sama, menambahkan kata bertakwa, gitu. Gak usah, sama, sudah dirilis di situ. Oke, lanjut. Apa ini? Sikap dan perilaku guru yang mencerminkan visi. Perlu nggak ini? Sikap kita berarti ininya
di sini ketika kita sudah menyepakati visi kita, berarti kita harus bersama-sama untuk komentar, Pak. Visi kan cita-cita ya. Nah, ketika kita sudah membuat cita-cita yang tinggi, tapi actionnya nggak ada ya. Oke, kita harus berkomitmen untuk melaksanakan visi tersebut. Ini saya pengantar saja, nanti kita kasih ke perancangan yang baru ya Bu ya. Oke, lanjut Pak, ada sudah itu dulu. Nanti langsung kita buka KOSP-nya aja ya Bu ya. Oke, sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi, nggak usah Pak ini Pak. Sikap orang tua nggak usah. Nah, prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai misi sekolah? Ini adalah bisa dikatakan misi atau tujuannya. Kan tadi dari besar ke kecil lagi. Nah, berarti ada tambahan nggak dari tujuan visi? Coba dibuka ASP-nya. Itu bukan ya? Bisa? Ya. Nah, misinya kita, kecil-kecil aku nggak bisa baca. Nah, ini ada yang perlu ditambahkan nggak? Banyak ya, itu Pak. Latihan ya Pak, ini ya Pak ya. Ya Pak, latihan. Oke, yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Makin ya Bu ya. Komplit ini. Ini tahun berapa Bu buatnya Bu? Ya, revisi tahun kemarin. Lanjut, dibaca dulu. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi akademik dan akademik yang dimiliki peserta didik. Oke. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan. 4. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. 5. Melaksanakan pembiasaan membentuk peserta didik berkarakter. Sudah terlaksana ya ini ya. Ya. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sudah. Mengembangkan kegiatan kewirausahaan sebagai sumber belajar. Sudah. Mungkin ada tambahan lagi? Ayo, mungkin ada tambahan lagi. Mungkin ada ide-ide kreatif yang sekiranya mau ditambahkan dari misinya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk misi ini itu sudah sejak kita menetapkan mantra cerdas saling berdaya ya Mas ya. Hanya saja tahun kemarin itu karena kita menambahkan untuk yang profil Pancasila, berbudaya Pancasila dan juga berkarya, berawal dari Pak Widi yang ingin membuat BUMS itu tadi, sehingga kemarin Bu Kamti ngomong-ngomong, terus kemudian terbit yang ke-7 itu, dan juga menambahkan untuk yang 4, meningkatkan pendidikan yang mengacu pada profil pelajar. Iya, maksudnya kan kemarin pada saat yang Masci
yang ada di laboratorium itu, di mana mana yang yang mencerminkan pelajar profil pelajar Pancasila, terus akhirnya yang berbudaya itu kita menambahkan untuk yang ke dalam misi yang poin yang keempat. Sedangkan untuk yang ketujuh itu adalah untuk untuk menandaskan atau mewujudkan dari pelaksanaan visi yang berkarya. Demikian Mas. Jadi semuanya insya Allah dari tujuh apa berapa tadi Mas Ardian? 7 misi ya. 7 misi itu insya Allah 7 misi itu sudah mencakup visi mantra cerdas saling berdaya. Tapi monggo barangkali karena teman-teman kita yang muda-muda itu mungkin punya ide-ide yang kreatif, yang mungkin mereka berpikir ke depan, era ke depan digital dan lain sebagainya. Monggo kalau misalnya dari teman-teman ini ingin menambahkan atau ingin merevisi, monggo. Mumpung kita belum masuk ke tahun ajaran baru, sehingga nanti pada saat tahun ajaran baru ketika sekolah mensosialisasikan visi misi kepada warga termasuk orang tua wali murid, kita sudah benar-benar fit itu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau dari saya itu poin ketujuh itu belum kelihatan ya Bu ya. Nah itu kira-kira perlu nggak gitu? Kalau nggak hapus saja. Ya. Lah kok nek hapus rahasia berkarya ini piye? Insya Allah nanti kalau misalnya kita kan ada ya Mas ya. Yeah. Masuk ke P5 itu ya. Kalau P5 itu nanti tema apapun, kalau misalnya kita ingin mewujudkan visi misi kita yang berkarya dalam tema apapun, kalau misalnya kita mau menyelipkan karya atau wirausaha bidang karya itu dalam bentuk usaha, insya Allah nanti bisa Mas dalam tema apapun, sehingga nanti otomatis kalau misalnya tema apapun yang siswa itu nanti bisa menghasilkan produk, dan produk itu misalnya bisa diuangkan, nanti kan bisa masuk ke kewirausahaan. Jadi misalnya walaupun misalnya kearifan lokal, kearifan lokal ternyata kan juga masuk ke wirausahaan juga, karena anak-anak berusaha untuk membuat produk lokal, tetapi dia juga diselipkan harus membuat rancangan modal piro, apa dijual berapa rugi atau laba, itu kan masuk itu. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya kita benar-benar mau tema apapun, kita menyelipkan wirausaha itu bisa. Monggo. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Oke, kita lanjut coba bawahnya tujuan. Oke, kita masuk ke tujuan dulu buat gambaran. Tujuannya yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan mulia, menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik yang mandiri, kreatif, bernalar kritis terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, mengembangkan bakat dan kecakapan hidup melalui berbagai kegiatan ekstra sedangso, mendorong peserta didik mengembangkan kemampuan memecahkan masalah lingkungan secara mandiri, bergotong royong dan menghargai keberagaman dalam kegiatan berbasis proyek. Terus 5. Mewujudkan peserta didik sebagai pelajar berpanjangan yang kompeten, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ini terlalu umum nggak sih? Terlalu umum sih nggak Bu? Sama seperti misi nggak? Melaksanakan pembiasaan 5, ini sudah bagus ya Bu ya. Melaksanakan pembiasaan ini bagus. Terus mengembangkan kearifan lokal dengan melestarikan budaya dan sumber daya alam. Oke, ini yang belum muncul apa kira-kira tujuannya? Untuk Adhiana sudah masuk ya? Iya, saya bingung kemarin Pak Toto menghentikan harus berubah, dirubah apa? Beliaunya menghendaki itu, oke?
Kita kan harus berpikir dari nol lagi gitu kan Bu. Aduh. Berarti kan kita cuma kasih tambahan. Monggo dari guru yang lain untuk berpendapat. Mungkin literasi dulu masuk di situ, numerasi, terus apa mungkin? Monggo. Lagi. Terima kasih sebenarnya saya masih bingung karena disuruh mikir buat toko RKT sama Pakci untuk terkait literasi dan numerasi yang belum disematkan dalam apa ya? Tujuan itu bisa disematkan sesuai dengan tujuan literasi dan numerasi itu sendiri. Dan dari rapot sekolah, rapot pendidikan, mutu rapot sekolah itu memang literasi dan numerasi sudah mendapat lampu hijau, tapi perlu mendapat perlu peningkatan terkait dengan nilai yang diperoleh di rapot pendidikan. Nah, itu bisa disematkan di nomor sudah sampai nomor berapa? Mewujudkan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Menurut saya literasi dan numerasi pelajar sepanjang hayat. Yang kompeten itu, menurut saya literasi numerasi sudah masuk ke situ. Ya itu apa tidak terlalu umum? Iya, maksudnya dari tadi pertanyaan saya itu gini Bu. Iya. Jadi saya tuh belum bisa membedakan antara misi sama misi sama tujuan. Itu masih yang tujuan itu masih kayak misi, nggak fokus. Ya kalau misalnya Iya kan? membuat siswa ini mempunyai sadar literasi dan numerasi dalam apa ya? Kalau saya gampangannya gini ya Bu. Kalau menurut saya tujuan yang cukup gini aja, meningkatkan literasi budaya literasi siswa satu poin gitu. Enggak kan? Iya. Iya. Tapi ini kita sepakat ya Bu. Kalau tujuan ini masih kayak sama seperti misi. Iya. 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 Kalau misalnya untuk yang didapat pendidikan itu kan rasa aman, rasa bahagia dan lain sebagainya itu kan juga ada. Alhamdulillah kita juga hijau, tapi di situ sudah tercakup di dalam yang atas tadi. Hanya yang literasi numerasi memang belum tersirat di situ, belum tertulis di situ. Iya. Betul ya. Oke. Nah, gini berarti kita kan sudah sepakat tujuan ini masih belum fokus ya intinya ya. Oke, sekarang karena tadi ada kata rapor pendidikan biar kita lihat juga mungkin buat gambaran ya untuk rapor pendidikan siapa Pak Ci yang sudah punya, dipresentasikan Pak.
ini Pak Bogelan. Nanti login pada bisa tanda tangan Pak. monggo login pada Ini juga ada, cuman tidak bisa tampil di layar yang sudah kami download terkait dengan tugas kami untuk membuat laporan RKC. itu rapor tadi itu lo bisa Kemampuan literasi, kemampuan literasi, karakter, iklim keamanan, sipil kebijakan, kualitas Ya, kayak seperti program yang sisa ngaji itu seharusnya kan masuk di sini. Terus yang baru apa Bu? Sekolah sehat apa? Inklusi sekolah sehat. Terus itu kan kita laksanakan, tapi kok nggak ada tujuannya padahal di kurikulum kita ya gitu. sekolah sekarang inklusi. Ada sekolah Sekolah. berapa? Ada sekolah Terus yang di radio kemarin apa? bulan kerja itu Apa itu? Ya, itu kan berarti kan kita melakukan, berarti kan harus ada tujuan di sini kan. Nah, itu belum dimasukkan. Kita sudah melaksanakan tapi tidak menjadi tujuan kita ternyata kan aneh gitu. monggo ayo Iya. bareng-bareng. Berarti yang belum masuk adalah literasi numerasi. Untuk ya iklim keamanan. Terus ya Inklusi. terus mewujudkan sekolah sehat. Pas. Monggo mari bersama-sama yang teman-teman yang biasa bagaimana perangkaian Disusun dulu nanti setelah disusun nanti apa namanya di cross check sama teman bahasa itu. Yang disusun umum nanti di cross check sama teman bahasa. menjadi masing-masing tujuan masing-masing sehingga nanti menambah menjadi 11 atau bisa melik ke situ monggo bisa kan Iya. monggo ayo Kalau bisa sendiri-sendiri Pak. Biar fokus. peserta didik yang mempunyai kemampuan literasi dan numerasi apa-apa monggo untuk mewujudkan sekolah yang mempunyai apa karakter Untuk itu sehat. Oke, itu ya nanti ya. Terus untuk pelayanan Bu, sebesar pelayanan terhadap fokus pelayanan terhadap itu termasuk di visi nggak? Jadi tujuan nggak? Pelayanan siswa misalnya ini kan lebih ke anak semua. Kita ke anak. Nah, apakah karena di sini ada TU ada perpus itu juga termasuk harus ikut divisi ini enggak? Kita saya tanya loh Bu. Iya. Ya itu kita kan juga melakukan itu ya karena kita juga itu kayaknya belum ada kaitannya di sini nggak ada. Kita kan pelayan dari di sini ya. Kali ini kan lebih guru ke anak rata-rata itu. Nah, untuk yang dari unsur pendukungnya itu kayaknya belum masuk di sini. Ya. Ya, ini dikit dulu aja Bu. Nanti dibahas di luar apa ini. Iya, ini kan sudah empat itu kan? Ya, itu.
Iya, gitu. Oke. Oke, lanjut. Sudah cukup ya? Kayaknya sudah banyak ini. Coba PPT yang kemarin. Mohon maaf sebelumnya. Ya, gimana Bapak? Terkait dengan reform atau rapot sekolah kita, itu yang menjadi prioritas adalah yang pertama iklim kebinekaan, terus yang kedua literasi dan numerasi, yang ketiga karakter, yang keempat adalah kualitas pembelajaran. Ini reform dari mutu pendidikan sekolah. Ya, termasuk tadi iklim keamanan sekolah. Itu yang menjadi reform dari rapot. Iya Pak, saya tertarik di iklim keamanan. Itu seperti apa maksudnya Pak? Keamanan itu anak terancam atau gimana? Ya. Nah yang lain bisa memanai kita. Yang keamanan itu gimana maksudnya Pak? Keamanan. Berikut Pak. Ini dari reform disarankan dari kegiatan AKAS, yaitu penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat aditif dan narkoba, minuman keras, merokok dan HIV/AIDS. Ini mungkin juga termasuk iklim keamanan sekolah. Kemudian peningkatan kompetensi guru untuk memahami penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, narkoba, minuman keras, merokok dan lain. Ini salah satu reform dari rapot mutu pendidikan sekolah kita terkait dengan iklim keamanan sekolah. Jadi aman itu bukan hanya benda kita atau barang aset kita dicuri orang atau mungkin dirusak dan lain sebagainya, tapi mengarah kepada pembinaan dan karakternya. Iya, termasuk uji. Nah, kalau itu nanti tujuannya belum masuk ibu itu, belum kan ya? Dari kita itu, ya. Kesehatan reproduksi dari pagi, ya. Sudah nah, alatnya sudah saya terapkan, sudah saya ajarkan alatnya, tapi nggak boleh dipraktekkan. Ucul satu bu muridnya jenengan. Oke ya, ini tuh yang ini belum masuk ke tujuan yang keamanan, ini belum masuk ke tujuan, nanti dimasukkan di tujuan atau misalnya. Iya. Sekolah ngaji,
itu nggak jelas Bu. Ekstra, harusnya maksudnya ekstra. Jadi pembiasaan. Tapi ya itu jadi belum jelas. Dananya nggak ada. Itu ya. Itu belum ada kurikulumnya ya Bu, belum sampai kita ya. Yang penting waktu dulu, nanti yang lempok kita. Ya. Betul. Dan itu 5 hari kerja sekolahnya, kita 6 hari kerja. Kalau yang dikaji balik yang di tadi, BPS yang di belajar Bu, SMP negeri, cuma lingkungannya adalah lingkungan yang berbasis pesantren, sehingga masyarakatnya pun basicnya, intinya sudah ke pesantren, sehingga mereka buat program seperti itu, anak-anak antusias sekali. Selain itu merangkul lingkungan sekitar yang kiai-kiai itu untuk akhirnya ya jalan. Jadi mana yang kita harus pelajari kajian pada dasar yang ini ya jalan, karena memang lingkungan sekitarnya itu banyak sekali pondok pesantren. Tapi kalau misalnya kita Ya, kalau menurut saya gini Bu, kalau yang masalah itu yang dicontoh itu 5 hari kerja, jadi sore dia tidak bakal ngaji lagi. Nah, kita 6 hari kerja dan ada batas waktu kerja kita juga jamnya. Kalau cuma sama Sabtu. Oke ya, untuk visi-visi mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Guru selain yang tadi kita diskusikan kita tadi. Cukup? Iya, betul. Monggo Bapak Aman, Pak Si, Pak Gulis, siap Bapak. Habis ini saya share langsung. Oke, lanjut. Cukup Pak. Di BBT lagi. Cukup ya? Oke. Ini prakarsa perubahan itu misi tadi. Simpulannya ya. Ternyata visi kita sudah sempurna tapi disempurnakan lagi. Ada beberapa kegiatan yang belum masuk ke misi kita, seperti kegiatan literasi, kegiatan sekolah sehat, kegiatan desa ngaji, pelayanan, dan inklusi seperti itu. Harapannya setelah kegiatan ini kita akan berdiskusi lagi, teamwork untuk melengkapi visi yang kita usulkan hari ini, sehingga di kegiatan IHT 2 minggu ke depan ya itu bisa lebih cepat selesai Bu ya, karena biasanya 3 hari seperti itu. Iya, nanti dites makan juga ya Bu ya, gendul nggak apa-apa Bu. Oke. Iya, kemarin malah mau itu ya, rencana IHT mau di luar, nggak mau ini kan. Pak Toto mintanya di luar, nggak usah Pak. Nah, maksudnya di luar itu di luar kota Bu, ya ini. Wah, nggak konsen, mending dimampatkan di sini terus jalan-jalan Pak, itu kan enak gitu kan. Oke, cukup sekian dari saya. Akan dilanjut oleh kegiatan refleksi oleh Bu Dwi Sing. Moga waktu dan tempat dipersilakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan refleksi Kombel hari ini bisa diakses melalui link yang akan saya kirimkan ke grup sekolah. Linknya sudah saya kirimkan, bisa dibuka dan diisi. Saya
Ya, itu ada upload bukti selfie sebagai bentuk kehadiran. Tapi opsional. Aku fotonya aku. Itu opsional, Bapak Ibu boleh diupload, boleh enggak? Itu enggak ada. Kalau enggak ada bintang merahnya itu berarti enggak wajib. Kalau yang ada bintang merahnya itu berarti wajib. Tapi kalau mau diisi foto juga boleh. Jenenge kayak gini lah ngomong. Tahu ibu, tetap di kenangan. Untuk Bapak Ibu boleh kasih foto, boleh enggak? Tadi mau tak kasih bintang merah biar wajib, tapi takutnya nanti nggak ada sinyal. Soalnya di sini kan sinyal. Aman, Pak. Private lagi ya. Kok aku tulisan di water marah lah. Wintan cantik sekali.
Bagaimana cara mengatasi pendalaman kalimat? Jadi pendalaman kalimat yang terdalam menyusun kalimat. Bapak Ibu semuanya sudah mengisi aplikasi. Ini yang masuk sudah 16 nama. Saya jangan baca ya. Baca Pak. Pokoknya jangan dibaca. Rahasia ya. Aman Pak. Oke. Kalimat-kalimat saya sendiri dibaca. Nanti soalnya pakai HP jadinya susah Bu. Baik Bapak Ibu, karena kombel kita sudah di ujung acara. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kombel hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia mengisi refleksi. Untuk penutupan kombel hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampung. Bapak Ibu, mohon berdoa.